ini video live-nya. Jadi ini video sesaat sebelum dia dibakar oleh seorang laki-laki yang adalah Mr. Tang, mantan suami. Ya. Bet, kalau kamu didatengin cowok kayak gini, mau apa enggak diajak nikah? Pasti mau lah ya. Orang dia kelihatannya kayaknya manis, baik, pendiam, penurut. Kalau jadi suami pasti bahagia gitu. Suami nurut, disuruh kerja nurut, apa nurut gitu. Itu yang kita lihat sekilas sih dari wajah dia segitu, kayak gitu ya. Tapi ternyata Bet, hati-hati, kamu harus hati-hati Bet. Orang yang kelihatan manis kayak gini, kelihatan pendiam, alim, kelihatan kalem-kalem aja, ternyata ini orangnya yang membakar istrinya saat sedang live di TikTok. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai embet, mbak-mbak update. Welcome back to Jembet TV, Jembatan Berita Update. Bet, sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Jadi sebelum saya terkenal di seluruh planet bumi, kalian subscribe sekarang ya. Mumpung subscribe itu gratis. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke embet, jangan gancam lama-lama. Let's get to the story. Nama cewek cantik ini adalah Lamu. Dia seorang seleb TikTok yang mempunyai ribuan follower di akun Douyin. Douyin adalah nama aplikasi lain TikTok dalam bahasa Cina. Lamu tinggal di Pegunungan Aba, Provinsi Sichuan, China Barat. Di hari kejadian, yakni 14 September 2020, saat sedang melakukan siaran langsung, perempuan berusia 30 tahun itu dihampiri oleh seorang lelaki. Jadi pada 14 September itu si Lamu sedang mengadakan live TikTok. Ya biasalah, dia seleb TikTok, suka suka bikin live konten kayak gitu, dan konten-konten dia itu banyak gitu loh. Konten-konten dia itu tentang kehidupan dia sehari-hari, dikelilingi dengan pemandangan-pemandangan indah gitu loh. Jadi follower dia tuh sudah banyak sekali ya. Kalau YouTuber itu, kalau kalian pernah lihat itu namanya itu Li Ziki atau siapa gitu ya. Itu kan dia suka mengunggah konten-konten masak, konten-konten keseharian dia gitu. Ngambilin sayuran, ya kayak gitulah si Lamu ini gitu loh. Nah, saat dia sedang live, video live-nya. Jadi ini video sesaat sebelum dia dibakar oleh seorang laki-laki yang adalah Mr. Tang, mantan suami. Ya, jadi dia sedang nyanyi-nyanyi lagu tradisional Tibet ya, berbahasa Tibet, lagu kebangsaan Tibet. Lagi nyanyi-nyanyi, dia kan memang suka kayak gitu, bikin konten-konten lip sync, nyanyi-nyanyi lagu kebangsaan Tibet di ini TikToknya dia itu ya. Saat dia sedang live itu tiba-tiba ada yang mendobrak pintu gitu. Si pintu itu didobrak dan langsung
si layar HP-nya si Lamu ini langsung tertelungkup karena saking kencangnya dobrakan itu. Tapi live-nya itu masih berjalan gitu, dan masih banyak follower dia yang menyaksikan live-nya itu, tapi cuman bisa mendengarkan aja karena si HP-nya Lamu ini kan karena dobrakan pintu itu kan HP-nya Lamu tengkurap gitu. Jadi di situ cuman kedengeran suara-suaranya aja gitu. Setelah si pria itu mendobrak, langsung kayak terdengar kayak suara bacokan dan jeritanya si Lamu. Dan setelah itu si Mr. Tang juga, mantan suaminya itu, setelah membacok Lamu itu menyiramkan bensin dan membakar tubuhnya si Lamu. Dan saat itu sedang live-nya itu masih berjalan, cuman videonya nggak kelihatan karena HP-nya terjatuh kan. Tapi suara-suaranya itu terdengar jelas. Tapi aku nggak bisa nyari suaranya, mungkin sudah dihapus dari pemerintah Cina, sudah menghapus semua akses dari video-video itu, udah diblok karena memang itu katanya sih serem banget suaranya ya. Jadi di situ terdengar suara si Lamu itu kayak minta tolong gitu saat sedang live gitu, tolong, dan pokoknya suara kegaduhan, suara berisik kayak sedang meronta-ronta kayak gitu loh. Nah, salah satu followernya si Lamu yang dengan setia menyaksikan ini, dia kayaknya ada sesuatu yang nggak beres ini gitu. Dia juga mendengarkan suaranya si Lamu minta tolong dan teriak-teriak kegaduhan itu. Dia merasa takut gitu, merasa ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya dia cepet-cepet lari ke kepolisian, ke kantor polisi gitu, dan dia melaporkan gitu kalau ada kejadian di tempatnya si seleb TikTok ini, kayak kejadian yang sangat mengerikan gitu. Dia cerita, dan kejadiannya itu saat si Lamu teriak-teriak kayak gitu loh, saat minta tolong gitu. Dan si polisi itu juga bergerak cepat gitu. Langsung si polisi itu mengirim pasukan ke rumahnya Lamu. Dan pada saat polisi datang ke rumahnya si Lamu itu, keadaan si Lamu sudah terbakar 90%. Sudah keadaannya itu sudah sangat mengerikan ya. Tapi pada saat diselamatkan, si Lamu itu masih hidup, masih bernafas gitu. Jadi si pasukan polisi ini dan juga ambulan cepat-cepat menyelamatkan Lamu gitu, membawa dia ke rumah sakit untuk dikasih perawatan lebih lanjut. Dan tidak butuh waktu lama, polisi menangkap mantan suaminya dia, yaitu si Mr. Tang ini gitu. Dan saat ditanya itu, saat diwawancara itu, polisi punya motif bahwa si Tang melakukan itu karena dia merasa sakit hati, karena dia cerai dengan istrinya ini gitu loh. Ya gimana nggak cerai, orang dia sering melakukan KDRT, ya kan mereka tuh cerai udah 2 kali gitu. Cerai pertama, terus si Lamu tuh memberikan kesempatan yang kedua karena ya si Tang ini mohon-mohon untuk rujuk kembali gitu, karena anaknya mereka itu kan udah punya 2 gitu. Nah akhirnya si Lamu itu lulu, dan kedua kali dia balikan lagi. Tapi ternyata ya namanya dia sudah sifat KDRT udah mendarah daging ya, walaupun dikasih kesempatan lagi ya tetap aja gitu loh. Dipukulin lagi, KDRT lagi, sampai si Lamu itu gak kuat untuk yang kedua kalinya. Akhirnya dia pergi gitu loh. Dan dia menggugat cerai suaminya. Dan dari situlah suaminya itu kayak sakit hati gitu, digugat cerai 2 kali oleh si Lamu gitu. Makanya dia kalap dan dia berpikir untuk menghabisi nyawa mantan istrinya. Jadi laporan KDRT ini juga sudah pernah dilaporkan oleh Lamu sebelumnya. Tapi kalau di negara Cina itu pada waktu itu hukum KDRT itu belum ada ketegasan gitu. Jadi sama mereka KDRT itu masih dianggap sebagai pertengkaran dalam rumah tangga biasa gitu loh. Jadi itu pertengkaran antara suami dan istri yang bisa diselesaikan oleh mereka berdua secara kekeluargaan gitu. Jadi ya walaupun lapor polisi ya si Tang ini nggak ditangkap atau apa gitu.
diselesaikan secara kekeluargaan, sama polisi disuruh diselesaikan secara kekeluargaan. Dan laporan KDRT-nya itu bukan cuman oleh si Lamu aja, tapi si kakaknya Lamu pun melaporkan bahwa si Tang ini melakukan KDRT tidak hanya ke Lamu tapi ke dia juga, ke kakaknya si Lamu. Jadi si Tang ini pernah mendatangi kakaknya Lamu dan menanyakan di mana si Lamu berada tinggal gitu, karena Lamu kan sudah sembunyi di suatu tempat gitu. Dan si Tang itu karena dia nggak bisa menemukan, dia mendatangi kakaknya Lamu gitu dan menanyakan di mana si Lamu itu. Tapi kakaknya Lamu itu nggak mau ngasih tahu si Tang karena dia tahu sifatnya si Tang suka menyiksa apa, dan disiksa lagi si kakaknya Lamu itu gitu loh. Jadi dia tuh setiap orang yang dia tangannya tuh ringan banget sama orang tuh main pukul-pukul aja gitu loh. Kayak apa ya, kayak kalau di saya itu siapa ya kayak gitu ya, nggak mau nyebut ya, nanti ada yang tersinggung. Jadi si kakaknya Lamu juga pernah lapor polisi bahwa dia pernah dipukuli si Tang. Tapi ya lagi-lagi si Tang cuman dipanggil dan akhirnya dilepas lagi, nggak dikasih hukuman yang bikin dia jerak gitu. Makanya KDRT ini terus berlanjut ya kan. Si Tang itu merasa belum puas, coba kalau dia dimasukin di penjara ya kan, mungkin dia insaf kali ya, nggak tahu juga ya. Mungkin di penjara nanti berantem sama napi lain ya biarin aja, mungkin berantem sama Algojo di sana ya biarin aja, biar dia tahu rasa dipukulin di sana. Akhirnya pada Mei tahun ini Lamu dan Tang resmi bercerai dan pengadilan memutuskan masing-masing dari mereka mendapatkan hak asuh atas satu anak. Anak pertama berusia 12 tahun ikut Mr. Tang dan anak kedua berusia 3 tahun ikut dengan Lamu. Sejak itu Lamu membawa anak bungsunya dan tinggal bersembunyi dari Tang. Tang yang tidak terima diceraikan pernah mengancam akan membunuh anak bungsu mereka jika Lamu tidak menikah lagi dengannya. Biro Keamanan Umum Kabupaten Siswan melaporkan tubuh Lamu menderita luka bakar hingga 90%, lalu ia meninggal 2 minggu setelah serangan itu pada Rabu 30 September 2020. Jadi ya sudah terbakar 90% ya gimana ya, mungkin jeroannya juga sudah terbakar ya kan. Foto-foto Lamu saat dia sudah badannya sudah hitam gosong itu banyak sebenarnya di internet beredar, tapi saya nggak mau ikut-ikutan share, kasihan ya. Walaupun kayak gini-gini saya tuh sebenarnya baik gitu loh. Memang saya kelihatannya judes kayak gini, kelihatannya kayak sombong gitu. Tapi kalau dibandingin Mr. Tang ya jahatan Mr. Tang lah. Kalau saya ini kan memang mukanya memang kelihatan kayak gini gitu loh, kelihatan kayak sombong gitu loh. Tapi ya hati saya baik. Dengan si Mr. Tang ini mukanya kelihatan manis, ramah, adem, kayak aduh. Kita kalau ngelihatnya tuh kalau jadi suami tuh kayaknya enak, adem ayem. Ternyata dia suka mukul, suka apa gitu. Semuanya dipukulin semua orang, bukan cuma istrinya aja, kan itu sarap ya. Nah jadi itu kejadian mengenai seleb TikTok yang dibakar saat dia live, dibakar hidup-hidup oleh mantan suaminya Mr. Tang di China yang menggemparkan China di akhir tahun 2020 kemarin. Dan kasusnya sekarang masih lagi ditangani. Semoga saja si Mr. Tang ini dikasih hukuman seumur hidup ya. Jadi biar dia keluar, dia nggak nikah lagi dan berbuat kayak gitu lagi gitu loh. Oke, segitu saja cerita mengenai seleb TikTok yang dibakar hidup-hidup ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.